Halo guys, selamat datang di channelnya Aji Jime. Nah, di video kali ini aku bakalan nge-review Vespa LX tahun 2013 dan sekalian Vespa ini mau dijual. Speknya gimana aja? Cek video ini sampai selesai. Vespa LX masuk di Indonesia pada tahun 2011. Nah, yang masuk di Indonesia itu adalah rakitan Vietnam. Nah, jika di bawah 2011, biasanya itu rakitan dari Italia dan yang masukin tuh importir umum biasanya. Nah, untuk resminya Vespa LX masuk pada 2011 yang dirakit di Vietnam. Nah, yang akan kita review sekarang adalah Vespa LX tahun 2013 yang berwarna hijau Tosca ini. Vespa LX di Indonesia masuk ada dua jenis, yaitu Vespa LX 150 dan Vespa LX 125cc. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di jenis pengapiannya. Kalau Vespa LX 150 pengapiannya menggunakan injeksi, dan jika Vespa LX 125 menggunakan pengapian karburator. Dan jika di Vespa LX 125 itu mempunyai selahan di bagian sini ya, kalau 150 tuh nggak ada selahan gitu. Nah, jadi kalau misalkan Vespa kalian habis aki, harus dibawa ke bengkel langsung karena nggak bisa diselah. Gak usah panjang lebar, kita mau ngebahas langsung khusus si Vespa LX ini. Nah, pertama-tama kita akan ngebahas dari bentuknya. Vespa LX ini mempunyai bentuk yang stangnya itu membulat. Berbeda dengan satu angkatannya, yaitu Vespa S. Vespa S mempunyai stang yang lebih mengotak seperti itu. Nah, setelah lampunya terdapat spion. Nah, spionnya ini juga ini masih lengkap ya spionnya, dan spion ini berbentuk bulat. Berbeda dengan Vespa S mempunyai spion yang lebih mengotak seperti itu. Nah, lalu Vespa LX ini bertransmisi otomatis. Sekarang masuk ke speedometernya. Speedometernya ini semuanya normal kecuali jamnya mati. Tapi nanti kalau misalkan kalian ingin dibenerin, bisa saya benerin dulu gitu ya. Nah, terus di sini ada banyak ya indikatornya, ada indikator sen, aki, terus ada sen, terus ada lampu jauh, lampu dekat, bensin, dan tentunya kilometer jarak tempuh dan kecepatan. Nah, ini semua masih normal, dan ini Vespa LX ini baru 11.000 km. Ini cukup rendah untuk Vespa tahun 2013 ya. Nah, di sini ada logo Piaggio-nya. Nah, Vespa LX ini kan adalah Vespa LX Vespa yang baru pertama kali lagi masuk di Indonesia ya, tahun 2011. Nah, Vespa LX ini berbeda dengan Vespa terakhir tuh, yang Vespa klasik kan terakhir itu di eksklusif Excel gitu ya. Itu logonya masih cung, logo yang persegi 6. Nah, kalau Vespa Matic ini yang masuk ke Indonesia di tahun 2011 sudah menggunakan logo pecoret kembali seperti tahun 60-an. Lalu di sebelah kiri ini terdapat switch untuk lampu ya. Di sini ada switch juga untuk sen. Dan ini semuanya kondisinya normal. Lalu di sini ada klakson. Nah, berbeda dengan Vespa klasik, Vespa Matic ini sudah menggunakan klakson di sebelah kiri. Kalau klasik kan biasanya di sebelah kanan, sampai ke Vespa Excel Exclusive 2 juga masih di kanan. Lampu jauh dekat, lalu di sini ada starter. Lalu kita masuk ke bagian bawah. Nah, bagian bawah ini terdapat dasi, dan ini seharusnya nggak di sini ya. Ini harusnya ada khusus dasi yang punya dudukan untuk plat nomor. Tapi ini nanti bisa diganti karena aksesorisnya banyak yang jual. Nah, harusnya plat nomornya nggak dipasang di sini. Nah, harusnya di balik sini ada emblem Piaggio pecoret. Nah, lalu sini ada emblemnya. Sen juga di sini nyala ya. Kaca tidak ada yang retak, masih bagus dan tidak ada air di dalamnya. Nah, ini tuh Vespa LX tuh punya depan yang lucu ya. Seperti kalau kalian tahu ada Vespa ET4. Nah, ET4 itu
kakaknya dari Vespa LX ini gitu ya. Tapi ET4 itu di tahun 2006-2007, jadi nggak masuk secara resmi di Indonesia. Sekalipun ada, juga harganya mahal dan itu biasanya dari importir umum. Nah, lalu di Vespa LX ini kita lanjut ke bagian spakbornya ya. Spakbornya jadi Vespa ini ingin menimbulkan vintage gitu ya, klasik pada si Vespa Matic ini. Dengan desain-desain yang melekuk membulat seperti ini, tidak terlalu melekuk gitu ya, dengan lampu yang kembali membulat gitu. Nah, lalu kita masuk, nah di sini krom-kromnya masih utuh ya. Di sini juga ada logo Vespa LX. Nah, lalu di sini juga nih, tapi setahu saya Vespa LX itu peleknya berwarna abu-abu. Nah, kalau ini sepertinya sudah di-repaint ya. Sudah di-repaint, jadinya di-repaint menjadi warna hitam. Nah, lalu kita lihat, nah ini menggunakan rem di depan itu cakram ya. Nah, ini rem juga masih keadaan normal. Ini sedikit ada lecet di bagian depan pala babinya ya. Nah, kita lanjut ke bagian tengahnya. Nah, di sini Vespa itu sudah menggunakan kunci modern seperti ini ya tentunya. Nah, Vespa itu mempunyai dua kunci dari pabriknya, dari dealernya gitu ya. Pertama, kunci yang menggunakan microchip dan kunci warna biru yang untuk dipakai harian gitu. Nah, ini masih lengkap, cuman yang birunya ada di rumah ya, ini malah dipasangin yang ini. Saran saya sebaiknya kalau kalian punya LX atau baru punya, jangan pakai kunci yang ini, yang coklat ini untuk harian, karena ini tuh penting banget karena ada microchipnya di dalam sini ya. Nah, lalu di sini kunci kontaknya normal ya, dan seperti motor biasa. Nah, uniknya Vespa dari zamannya Vespa Corsa gitu ya sampai sekarang, Vespa tuh kalau ngebuka ngebuka bagasinya tuh harus dipencet gitu dari si kuncinya. Nah, itu sangat ciri khas. Ya. Jadi kalian tinggal pencet dari kunci kontak ini. Nah, lalu bagasi ini bisa terbuka. Nah, ini masih mulus ya, cuman agak sedikit kotor aja karena belum dicuci. Nah, seperti ini. Masih ada stiker bawaan pabriknya juga. Dan ditutupnya juga masih mulus. Nah, lalu kita masuk ke bagian tengah sini. Nah, ini masih pada ori ya, setahu aja ini masih pada ori, cuman ini agak sedikit nganga nih karetnya ya, nggak masalah. Nah, lalu di sini untuk ininya ya, ngecek busi ya kalau nggak salah di dalam sini. Nah, lalu kita masuk nih ke bagian jok. Nah, jok ini setahu aja ini masih ori, karena orinya memang seperti ini. Dan kalian susah kalau misalkan nyari repro-nya gitu ya untuk Vespa modern ini. Jadi kalian kalau misalkan mau nge-retrim, hati-hati karena kalian sulit mendapatkan joknya lagi gitu. Kebanyakan sih kalau orang yang misalkan yang joknya udah rusak, biasanya tuker tambah atau harus beli yang baru, karena beli baru itu agak sedikit lumayan mahal, sekitar 2 juta hingga 2,5 juta. Nah, lalu di sini ya ada emblem Vespanya di sini. Lalu ini besi, tapi di sini plastik ya. Plastik. LX itu di stangnya juga plastik, bagian sininya juga plastik. Nah, ini juga plastik ya. Beda sama Vespa klasik yang hampir semuanya tuh besi gitu. Nah, lalu ini lampu sen belakang juga normal ya, nggak pecah, nggak retak, dan tidak masuk air. Lalu sen kanan juga sama, dan lampu belakang juga sama, masih original, normal, dan tidak retak, tidak pecah, dan tidak masuk air. Nah, lalu di sini ada dudukan plat nomornya ya. Dan ini kondisi mesinnya 150 cc dan tidak gergel ya. Nah, gergel tuh apa ya? Biasanya kalau misalkan gas nanggung tuh biasanya Vespa tuh suka loncat-loncat gitu. Nah, itu yang harus kalian perhatikan kalau kalian mau beli Vespa LX. Dan kita ada yang ketinggalan untuk ban depan kondisinya sekitar 85% masih bagus, masih banyak rambut-rambut di bagian sampingnya, dan ini menggunakan ban Pirelli. Ya.
Pirelli, dan belakang pun sama dengan kondisi ban sekitar 80%, masih layak dipakai. Nah, di sini kurang lebih aksesoris Vespa LX ini masih cukup lengkap dan masih original tentunya. Sekarang kita lanjut ke melihat dari bagasinya ya. Sekarang kita cabut dan kita masukkan ke sini. Ya, masih normal ya pembukaannya. Cuman di sini kondisi joknya masih original tapi agak sedikit karat di bagian engselnya. Nah, lalu di sini untuk mengisi bensin. Nah, di sini ada aki ya di sini, dan biasanya ada saklar. Nah, lalu di sini bagian bagasinya cukup lumayan besar, bisa menaruh helm full face di sini, dan jas hujan seperti ini ya, cukup besar, dan ini masih normal. Nah, lalu sekarang kita ini dulu, dan lalu sekarang kita cek bagian mesinnya. Nah, cukup bisa jadikan ember untuk cuci motor ya, Vespa LX ini. Dan ini kondisi mesinnya udah dibersihkan ya, udah agak sedikit bersih lah ya, cukup lumayan bersih. Nah, ini kondisi mesinnya seperti itu. Vespa LX ini pajaknya masih panjang ya, kita cek sekarang STNK-nya. Pajaknya masih panjang, ini sampai bulan Agustus 2022. Jadi masih sekitar 10 bulan lagi. Masih aman ya. Masih enak lah. Dan ini plat nomornya Jakarta. Dan pajak tahunannya ini 1 tahun sekitar ini tertulis di sini sih sekitar hampir 500.000 beserta biaya administrasi, TNKB, STNK dan lain-lainnya. Jadi jumlahnya ya di sini saya ngitungnya hampir 500.000. Oke. Nah, sayangnya minus dari Vespa LX ini untuk bagian soft breaker depannya. Nah, soft breaker depannya itu agak mati. Jadi kita sarankan harus diganti soft breaker depannya. Selain itu, minusnya adalah ada sedikit cat repaint ya yang di bagian depan sini yang agak sedikit kurang mulus gitu. Jadi ini lumayan kelihatan repaintnya di sini ya, tuh agak sedikit belang gitu. Nah, tapi overall Vespa LX ini masih nyaman untuk dipakai, semua keadaan normal. Dan tentunya Vespa LX ini kita buka harga di 23 juta. Tapi itu wajib nego. Kalau misalkan kalian ingin kita yang ngeberesin semua, seperti jam tadi mati, terus shock breaker depan ingin kita yang ganti, bisa kita uruskan. Dan ini platnya plat B ya. Dan surat-surat tentunya lengkap dan akur. Kunci juga lengkap, ada 2. Nah, sekian dari review Vespa LX kami ini yang akan kami jual. Nah, kalau kalian berminat dengan Vespa LX ini, kalian bisa klik link yang ada di bawah, atau kalian bisa WhatsApp ke nomor yang tertera di video ini. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen dan share, dan tonton video-video lainnya atau video-video sebelumnya. Bye!